Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil survei profiling peserta didik PPL SMA Negeri 10 Kota Bogor. Izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya Lin Meliawati selaku moderator, lalu ada rekan saya Kak Heti dan Kak Tania Lestari, juga Kak Margaret Elizabeth. Selanjutnya akan disampaikan yang pertama oleh Kak Heti. Kepada Kak Heti, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Lin. Jadi pada profiling siswa kali ini respondennya adalah peserta didik di kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Nah, kegiatan ini dilakukan di minggu kemarin pada saat asistensi mengajar, kemudian dalam waktu yang berbeda. Next. Oke, untuk latar belakang siswa, yang pertama dari kelas 12 IPA, pertanyaan pada profil siswa yaitu berasal dari suku manakah kamu? Dari sini kita dapatkan bahwa di kelas 12 IPA terdapat 59,1% itu berasal dari suku Sunda, sedangkan dari 12 IPS sebanyak 80% juga berasal dari suku Sunda. Hal ini berkaitan dengan letak geografis Kota Bogor bahwa kita berada di tanah Pasundan sehingga kita mempunyai suku yaitu sukunya Sunda mayoritas. Kemudian dari bahasa yang digunakan sehari-hari, hasil dari kelas 12 IPA sebanyak 86,4% menggunakan bahasa Indonesia dan sebanyak 86,7% juga menggunakan bahasa Indonesia. Ini terlihat bahwa kedua kelas ini menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Untuk selanjutnya menggunakan bahasa daerah seperti Sunda, Jawa, dan sebagainya. Kemudian untuk pekerjaan orang tua yang pertama adalah pekerjaan ayah. Ini sebanyak 27,3% ini untuk kelas 12 siswa ini paling banyak bekerja sebagai wirausaha dan karyawan swasta. Sedangkan untuk kelas 12 IPS sebanyak 30% bekerja sebagai karyawan swasta. Next. Kemudian untuk pekerjaan ibu, di dua kelas ini dari IPA IPS memperoleh hasil yang sama di ibu rumah tangga. Untuk kelas IPA sebanyak 59,1% dan IPS sekian. Kemudian untuk transportasi yang digunakan, ternyata kedua kelas ini menggunakan kendaraan pribadi, biasanya menggunakan motor. Kemudian kegiatan yang diminati untuk dari kelas IPA adalah kegiatan kesenian sebanyak 40,9%, sedangkan di kelas IPS yang paling banyak adalah olahraga sebanyak 36,7%. Kemudian mata pelajaran yang disukai untuk kelas IPA itu sebanyak 36,4% adalah eksak dan non-eksak, sedangkan di kelas IPS yang paling banyak adalah non-eksak seperti bahasa Indonesia IPS sebanyak 40%. Oke. Nilai yang sering kamu dapatkan dalam mata pelajaran yang disukai adalah sebanyak 45% itu sebanyak 81 sampai 90 nilainya. Untuk IPS itu 81 sampai 90 juga sebanyak 43,3%. Oke. Untuk mata pelajaran yang tidak disukai, untuk kelas IPA ternyata yang tidak disukai adalah pelajaran eksak sebanyak 54,5%, sedangkan yang IPS juga sama, tapi nilainya lebih tinggi yaitu 73,3%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Margaret. Oke. Baik, terima kasih Kak Heti. Selanjutnya yaitu di sini ada mata pelajaran yang tidak disukai. Tadi sudah dipaparkan bahwa yang dominan adalah di IPA eksak. Untuk di IPS sendiri juga sama, yaitu eksak. Jadi keduanya stabil sama rata. Selanjutnya, next. Di sini ada pertanyaan, berapa nilai yang sering kamu dapat dalam mata pelajaran yang tidak
kamu sukai. Untuk IPA sendiri itu range nilainya dari 71 sampai dengan 80 sebanyak 54,5%. Lalu untuk IPS sendiri sama yaitu 71 sampai dengan 80 sebanyak 56,7%. Next. Selanjutnya, dengan pertanyaan, jika menggunakan skala angka, di skala mana kamu menilai kemampuanmu dalam mata pelajaran yang kamu sukai tanpa tuntunan guru? Untuk kelas IPA sendiri, yaitu 7 sampai 8 dengan persentase 54 sampai dengan 54,5%. Sedangkan di IPS sama, tetapi jumlah persentasenya lebih tinggi, yaitu 73,3%. Next. Dengan pertanyaan, gaya belajar apa yang membuatmu menyerap pelajaran dengan baik? Untuk kelas IPA, dengan dominan 31,8%, yaitu visual dengan melihat atau berupa gambar. Sedangkan untuk IPS, gaya belajarnya lebih dominan, yaitu kinestetik atau praktik sebanyak 43,3%. Next. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika belajar di kelas? Pada pertanyaan ini, untuk kelas IPA, dengan jumlah persentase 63,6%, dengan menjawab perasaannya biasa saja. Kelas IPS pun demikian, dominan perasaannya biasa saja, akan tetapi persentasenya yang meningkat atau lebih tinggi, 70%. Lanjut. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan signal. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu pertanyaannya, siapa yang memotivasi kamu dalam belajar? Pada kelas IPA, persentase 77,3% mengatakan diri sendiri. Dan untuk kelas IPS pun demikian, dominan mengatakan diri sendiri, akan tetapi persentasenya sebesar 60%. Lanjut. Pertanyaannya, apakah pujian guru penting bagi kamu? Pada persentase di kelas IPA, dominan tidak atau biasa saja dengan persentase 45,5%. Sedangkan di kelas IPS, ia mengatakan sangat ia penting dengan persentase 63,3%. Lanjut. Pertanyaannya, apakah kamu mudah bergaul? Untuk di kelas IPA, dengan persentase 59,1% mengatakan kadang-kadang atau tidak sering. Untuk IPS yaitu dengan persentase 53,3% pun mengatakan kadang-kadang. Lanjut.
ya. Pada kelas IPA mengatakan lanjut. Pertanyaannya, apakah kamu menyukai kegiatan fisik? Untuk di kelas IPA sendiri lebih eh, mempunyai dua jawaban yang sama, yaitu terkadang dan ya, dengan persentase 40,9%. Sedangkan di kelas IPS, yaitu dominan iya, menyukai kegiatan fisik dengan persentase 56,7%. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Tania, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada perkembangan fisiologis. Dari kedua kelas ini, perkembangan fisiologis dapat dilihat bahwa semuanya terjadi dan mengalami perubahan tinggi badan secara signifikan, yaitu sebesar lebih dari 50%. Untuk selanjutnya, perkembangan fisiologis selanjutnya, di usia berapa kalian mengalami perubahan tersebut. Dari kedua kelas tersebut, usia 12 sampai dengan 15 tahun mengalami perubahan fisiologis atau perubahan fisik. Lalu pertanyaan yang ketiga mengenai perkembangan fisiologis, di usiamu yang sekarang, apakah kamu memasuki masa pubertas? Dan 100% dari kedua kelas tersebut menjawab, ya, sudah. Pertanyaan selanjutnya mengenai perkembangan psikologis. Psikologis peserta didik ini ditanya apakah manfaat belajar dari pelajaran yang kamu sukai. Dari kedua kelas tersebut mengukakan pendapat bahwa pembelajaran yang mereka suka itu, contohnya di kelas 12 IPA, kesenian membuat mereka lebih mengolah tubuh, juga dapat melihat dunia, dapat menyehatkan badan karena menyukai olahraga. Di kelas IPS membantu dalam mengerjakan sesuatu, bisa lebih semangat mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu ataupun beberapa contoh yang dapat diambil. Kemudian untuk perkembangan psikologi selanjutnya, apakah yang kamu lakukan jika kamu masih belum mengerti tentang mengenai materi pembelajaran? Dari kedua kelas tersebut, sebanyak lebih dari 50% menjawab bahwa ketika tidak tahu, mereka akan bertanya kepada teman. Lalu yang pertanyaan ketiga, metode belajar yang mereka sukai adalah untuk kelas IPA sendiri mereka lebih menyukai eksperimen, dan untuk kelas IPS sendiri mereka lebih menyukai diskusi dan juga eksperimen juga dan juga ceramah. Lalu perkembangan psikologi selanjutnya, pengaruh suasana perasaanmu ketika belajar, yaitu dari kelas IPA sendiri sangat besar, dan juga dari kelas IPS sendiri sangat besar. Lalu, pertanyaan kelima, apakah kamu masih merasa sulit mengendalikan perasaanmu? Dari kedua kelas tersebut menjawab kadang-kadang. Kemudian, apakah kamu merasa memiliki keluarga yang suportif? Dari kelas IPA, kami bisa menyimpulkan bahwa keluarga mereka sangat suportif, tetapi untuk dari kelas IPS, biasa saja. Kemudian, apakah kamu selalu berusaha menyesuaikan diri dengan teman? Dari kelas IPA, menjawab tergantung, dan dari kelas IPS, mereka sangat menyesuaikan diri dengan teman-teman karena hasil presentasinya lebih banyak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lin Maliawati. Baik, penjelasan selanjutnya ini masih berhubungan dengan perkembangan psikologis. Untuk 12 IPA, apakah kamu merasa ada status di antara teman-teman di sekolah, populer, rata-rata, dan lain-lain? Untuk IPA menjawab 63,6% biasa saja. Dan di IPS juga sama, 50% menjawab biasa saja. Apakah aturan sekolah yang pernah kamu langgar? Untuk di kelas 12 IPA, tidak pernah sebanyak 27,3%, sedangkan yang mendominan 59,1% tidak mengerjakan tugas. Dan di kelas 12 IPS, 60% menjawab tidak mengerjakan tugas. Jadi sama-sama, hanya persentase yang berbeda. Lalu selanjutnya,
Jika ada temanmu yang terkena bencana atau musibah, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Sebanyak 45,5%, ini sama persentasenya, memberikan pertolongan berupa sumbangan, dan sebanyak 45,5% memberikan sumbangan untuk menemuinya dan segera membantu. Sedangkan di kelas 12 IPS, 60% menjawab membantunya dan langsung menemuinya. Selanjutnya, jika kamu dan teman berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan? 81,8% menjawab berdiskusi hingga menemukan pendapat yang tepat. Dan di IPS, 90% menjawab berdiskusi hingga menemukan pendapat yang tepat. Apakah kamu berani bertanya atau menjawab pertanyaan guru di kelas? 63,6% menjawab kadang-kadang. Dan di 12 IPS, 76,7% menjawab kadang-kadang. Lanjut ke motivasi belajar. Apa yang membuat kamu semangat dalam belajar? Ada banyak beragam jawaban. Senang, tapi kebanyakan senang bertemu dengan teman. Lalu untuk kelas 12 IPS menjawab untuk menggapai cita-cita dan motivasi orang tua dan diri sendiri. Apakah kamu ingin melanjutkan ke sekolah jenjang lebih tinggi? Di kelas 12 IPA menjawab 86,% ya. Dan di kelas IPS juga sama, 86,7% menjawab iya. Selanjutnya, apa cita-cita kamu? Dominan di kelas 12 IPA menjawab pengusaha, dan di kelas 12 IPS menjawab polisi. Apakah kamu sering merasa bosan saat belajar di sekolah? Di kelas 12 IPA menjawab 54,5%, kadang-kadang. Di IPS juga sama, 53,3% menjawab kadang-kadang. Lingkungan belajar seperti apa yang membuatmu nyaman? Di kelas 12 IPA, 40,9% ini imbang. Belajar sendiri sambil merekam musik dan belajar sendiri dengan suasana hening. Lalu kelas 12 IPS, sebanyak 46,7% menjawab belajar sendiri sambil mendengarkan musik. Simpulannya, terdapat latar belakang kebudayaan yang beragam antar peserta didik IPA dan IPS. Dan peserta didik IPA dan IPS mayoritas termasuk dalam peminatan kinestetik dapat dilihat dari jawaban angkat peminatan jenis olahraga. Di kelas kami, kita melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama. Baik, sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim presentasi dari kelompok kami. Untuk itu saya selaku moderator izin menutup presentasi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.